teman-teman, selamat datang di YouTube channel Dika and Rob. Dan kali ini aku akan membahas satu topik yang sebenarnya udah dari lama pengen aku bahas, yaitu tentang stereotip yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia terhadap bule ataupun orang yang tinggal di luar negeri. Nah, sebenarnya beberapa waktu yang lalu aku juga membagikan pertanyaan kepada followers aku melalui Instagram. Jadi apa aja sih kira-kira pemikiran mereka atau anggapan mereka tentang bule maupun orang yang tinggal di luar negeri. Dan ternyata ada beberapa yang sangat menarik untuk dibahas. Jadi langsung aja yuk kita bahas sama-sama tentang stereotip orang Indonesia terhadap bule ataupun orang yang tinggal di luar negeri. Nah, stereotip yang pertama, bule itu udah pasti kaya. Senengane ngurusi bondone wong. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Tuman. Ya, pasti banyak yang berpikiran kalau bule itu pasti kaya. Apalagi ngelihat kalau kita sering di tempat-tempat wisata, ngelihat bule liburan, oh bisa lah liburan dari negaranya ke negara kita, udah pasti mereka banyak uang. Well, yang akan aku bahas dulu mungkin tentang kalau kita ketemu mereka liburan dulu ya. Orang itu kan ada yang dia bekerja, terus juga mungkin nyisihin uang, dan ketika dia libur gitu punya cuti, dia pengen pergi kemana buat refreshing, sama aja kayak kita kadang-kadang kan pengen gitu ya punya hari libur terus jalan-jalan kemana ke tempat yang feeling good like I should. Nah itu juga sama aja bule kayak gitu, tergantung juga ya kita nggak bisa menilai seberapa kaya atau miskinnya seseorang, kan nggak tahu gitu. Misalnya kita anggap bule kaya karena misalnya mereka punya dolar terus dirupiahin itu jadi banyak, itu kan hanya masalah perbedaan nilai mata uangnya aja. Tapi sebenarnya kan living expenses, belum lagi juga segala macamnya di luar negeri itu kan juga pasti cost more money gitu. Tergantung perspektif orang masing-masing sih untuk menilai kaya atau enggaknya. Jadi nggak bisa kita nilai bahwa bule itu pasti kaya, belum tentu. Nah, yang kedua, bahwa bule itu pasti suka cewek berkulit eksotis, atau kalau orang Indonesia sih bilangnya kulit hitam gitu ya. Nah, ini ada juga yang tanya di Instagram aku kayak, ada nggak sih standar kecantikan menurut bule tentang orang Indonesia? Menurut aku sih kalau standar kecantikan tuh nggak ada ya. Biasanya bule juga nggak menilai dari warna kulit atau apa. Yang penting tuh udah dari hati dulu ya. Terus juga ada mungkin personality-nya memang menarik sesuai dengan kriteria mereka. Dan sebenarnya bukan hanya bule, setiap orang kan pasti punya kriteria, punya tipe untuk pasangan yang diidamkan kayak apa. Jadi menurut aku normal aja sih. Dan kalau misalnya stereotip tentang kalau bule pasti sukanya cewek yang berkulit eksotis, kulit hitam gitu kalau sama orang Indonesia, kita harus menyadari bahwa Indonesia itu adalah negara tropis, dimana sebagian besar mayoritas itu aslinya memang berkulit sawo matang ya. Indonesia itu kan juga banyak suku, banyak budaya, kemudian juga warna kulit juga beda-beda. Lagian sih orang-orang di negara kita di Indonesia kadang-kadang juga ini sih masih ngurusin warna kulit apalah. Jadi kita saling respect aja lah, menghormati. Kalaupun misalnya dia bukan tipe kamu atau menurut kamu cantik itu ada standarnya sendiri, ya nggak perlu dibanding-bandingin lah sama orang lain. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu membuat orang lain merasa insecure sama dirinya sendiri. Mau kulitnya warna cerah kek, mau warna gelap kek, kita kan hidupnya masing-masing ya, jalan hidupnya beda-beda, nanti kehidupannya juga menjalani masing-masing. Nggak harus fokus sama warna kulit. Yang penting percaya diri dan kita harus saling menghormati. Syukur-syukur bisa mensupport satu sama lain. Woman support other woman, right? Nah, stereotip yang ketiga yaitu bahwa bule jarang mandi. Tapi salah satu temen aku nulis ya di Instagram, katanya bule jarang mandi. Lah, kan orang Indonesia juga.
Nah, kalau soal jarang mandi ini, kayaknya harus ada research tersendiri ya tentang orang yang jarang mandi dan rajin mandi, karena aku rasa setiap orang pasti pernah ada di fase yang mager, terus ataupun dingin banget jadi males mandi, itu pasti pernah. Aku hanya bisa kasih klarifikasinya sesuai fakta karena aku tinggal sama suami aku yang bule. Kebetulan dia bukan tipe bule yang jarang mandi, jadi dia sebelum kerja mandi, pulang kerja mandi, terus misalnya kita pergi keluar gitu, pulang sampai rumah mandi lagi, sebelum tidur juga mandi lagi. Jadi aku nggak tahu, mungkin ada orang yang demikian. Jarang mandi itu maksudnya mungkin seminggu sekali mandinya atau setahun sekali. Harus ada research tersendiri ya mungkin untuk itu. Tapi sekali lagi, tidak semuanya bule jarang mandi. Pasti ada dong yang peduli penampilan, wangi, bersih gitu. Coba kalau bayangkan satu benua isinya bule semua dan mereka jarang mandi. Teler. Next, bule itu suka minum-minum. Lah, minum apa dulu nih? Ya, maksudnya minum-minum yang minuman beralkohol gitu ya. Tunggu dulu guys, sebelum kita lanjut videonya, di sini aku ingin menyampaikan bahwa topik pembahasan yang satu ini mungkin sedikit berseberangan dengan norma dan juga budaya di Indonesia. Tapi aku akan membahasnya sesuai dengan sudut pandang bule ya. So, untuk kalian tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang kurang nyaman atau kurang berkenan, bisa skip aja di topik pembahasan yang satu ini. Nah, ini aku udah tanya ke suami ya, tanya kepada narasumber, dan bisa dibilang sih itu 90% benar kalau di luar negeri bule itu suka minum minuman beralkohol. Karena kalau menurut pandangan suami aku dari sisi bule, ini adalah karena kalau misalnya di Indonesia kan kita kalau tiap kumpul itu cowok-cowok pasti ngerokok. Nah, di Western culture itu menurut suami aku, minum itu hampir kayak social thing gitu. Jadi itu hal yang kita lakukan kalau kita kumpul sama teman-teman, hal yang lumrah untuk dilakukan. Selain itu, suami aku juga bilang bahwa kalau untuk masalah yang minum-minum ini biasanya dilakukan tuh cuma just for fun gitu loh, karena kumpul sama teman-teman kan biar lebih seru. Jadi sambil minum. Terus juga karena di luar negeri itu minum minuman beralkohol selama umurnya sudah mencapai umur yang legal ya, 18 tahun, itu adalah satu hal yang legally accepted. Jadi secara legal, secara hukum tuh kamu boleh melakukan itu, bukan hal yang dilarang gitu. Nah, terus stereotip selanjutnya yaitu bahwa bule walaupun dia pengangguran ataupun tidak punya pekerjaan, dia pasti dibayar oleh pemerintah. Well, ini akan aku jelaskan ke teman-teman. Kita harus tahu dulu, yang kita nilai bule, itu kan mereka dari berbagai negara ya. Dari Australia, dari benua Eropa, dari Amerika, macam-macam. Jadi, tentang dibayar kalau nggak bekerja ini, itu kan sebenarnya adalah benefit yang diberikan pemerintah kepada warga negara dan penduduknya. Ini juga kita harus lihat dari negara mana dulu mereka berasal, karena setiap negara itu punya kebijakan yang berbeda-beda terhadap para penduduknya. Apakah mereka memberikan benefit, terus benefitnya berupa apa, itu tiap negara juga beda-beda. Nah, untuk yang bisa aku jelaskan adalah yang dari Australia ini, karena aku sudah baca dari beberapa artikel, kemudian juga aku tanya langsung sama suami. Sebenarnya apabila kita tidak punya pekerjaan, misalnya sedang menganggur, ataupun juga sekarang lagi terdampak COVID gini, terus kita kehilangan pekerjaan, memang betul kita bisa mendapatkan benefit dari pemerintah berupa uang ya, seperti uang tunjangan gitu setiap 2 minggu. Itu untuk yang saat ini ya, yang bisa aku kasih info. Untuk yang saat ini, misalnya kalian terdampak COVID kemudian kehilangan pekerjaan, itu kalian mendapatkan benefit senilai $1.500 setiap 2 minggu. Jadi itu sekitar
Kalau dirupiahin ya sekitar 15 juta per 2 minggu. Tapi jangan dianggap gede karena biaya hidup di Australia pun juga mahal. Nah, untuk yang pengangguran ini sendiri, jadi gini teman-teman. Untuk kita bisa mendapatkan benefit, itu kita tidak lantas otomatis langsung dapat dari pemerintah ya. Kita harus kayak isi form dulu, terus juga banyak syarat dan kriteria yang harus kita penuhi untuk bisa mendapatkan benefit itu dari pemerintah. Kita juga harus memberikan bukti bahwa kita aktif dalam mencari pekerjaan ataupun juga datang ke interview. Itu kita juga harus kasih bukti gitu ke mereka. Nggak bisa kita cuman aku pengangguran nggak punya pemasukan terus kita otomatis dapat, itu nggak bisa. Dan juga benefit ini berlaku untuk jangka waktu tertentu, jadi nggak akan dibiarkan kamu jadi pengangguran selamanya. Kamu harus cari kerja, harus aktif untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan dari mereka pun juga nantinya ada kayak membantu kamu untuk bisa dapat kerja, kayak ada kursus-kursus atau studi yang bisa kamu ikuti gitu. Jadi nggak cuman kita duduk nganggur duit datang, tidak semudah itu Virguso. Dan juga benefit ini untuk kita juga bermacam-macam kok. Ada yang untuk unemployment, terdampak karena COVID ini misalnya, kehilangan pekerjaan atau baru mulai mau mencari kerja. Kemudian juga benefit untuk mereka yang memiliki keterbatasan kayak disabilitas begitu, itu juga mereka bisa mengajukan untuk mendapatkan benefit. Dan juga kita harus memenuhi kriteria tertentu untuk bisa mendapatkan benefit tersebut. Oke, next, anggapan tentang bule bahwa bule itu harus selalu membeli barang-barang bermerek. Ini menarik banget sih kalau bahas tentang bermerek, branded. Karena zaman sekarang ya banyak banget yang pakai barang-barang bermerek, mau asli mau KW, yang penting kelihatannya bermerek. Nah, ini menarik sih. Menurut aku sih itu tergantung dari pertama kemampuan dari orang tersebut secara finansial, kemudian juga lifestyle-nya, gaya hidupnya, terus juga people they associate with. Jadi orang-orang yang maksudnya mereka temui, orang-orang yang ada di sekeliling mereka itu pasti akan memberikan influence yang besar tentang apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan. Jadi nggak semua bule sih. Kadang-kadang beli barang bermerek itu bukan cuma sekedar untuk gaya loh, ada juga yang untuk self reward. Tapi masalah merek ini juga menarik ya, karena artinya bisa diartikan dengan luas. Karena gini, misalnya kita beli suatu barang dari negara tertentu, let's say dari Australia ya. Sebenarnya barang itu di Australia bukan termasuk barang yang bermerek. I mean, bukan barang yang kayak high-end brand, yang merek terkenal, merek mahal. Tapi ketika kita misalnya bawa ke Indonesia untuk oleh-oleh kah, atau untuk dikasih ke temen kah, mereka akan beranggapan bahwa yang kita dapatkan itu barang dari Australia ini adalah barang bermerek atau bervalue lebih karena berasal dari luar negeri. Padahal di Australia sendiri belum tentu itu adalah barang yang punya merek yang wah gitu, padahal biasa aja. Nah, jadi tentang merek ini bisa bermacam-macam ya penilaiannya. Selain tergantung ke kemampuan orang masing-masing, tergantung juga sama perspektif orang dalam menganggap merek ini apa. Menurut aku ini cuman stereotype aja, nggak harus lah pakai yang bermerek gitu. But kalau kamu suka, bebas untuk bergaya, mau yang bermerek kah, mau yang harganya mahal, it's up to you, it's your choice, and as long as it makes you happy, doesn't matter, nggak masalah selama kamu happy, ya kan? Oke, untuk tentang stereotip kayaknya yang masuk ke aku cuman itu aja, yang lainnya hanya berupa pertanyaan, tapi mungkin aku bisa jawab secara singkat ya. Seperti pertanyaan tentang kalau bule tuh suka kasih uang belanja nggak sih? Atau uang belanja sendiri, uang jajan sendiri. Nah, itu tergantung komunikasi dari pasangan ya. Biasanya kalau partner di Australia itu biasanya kan kalau partner sama-sama kerja, mereka akan menyisihkan uangnya, terus kayak punya joint bank account.
jadi punya tabungan bersama. Nah itu uangnya yang nanti akan digunakan bersama-sama. Tapi kembali lagi tergantung komunikasi juga. Untuk aku sih belanja kita setiap minggu sama-sama. Jadi aku nggak nuntut untuk uang belanja, tapi dia selalu kasih aku uang untuk pegangan dan juga tiap bulan kasih uang untuk aku yang bisa aku pergunakan, mau dikirim ke keluarga atau apapun itu aku dikasih setiap bulan. Terus juga ada yang tanya kalau tinggal di luar negeri kayak di film-film Enggak, biasa aja. Terus juga pertanyaan tentang kalau tinggal di luar negeri itu otomatis nanti jadi WNA atau masih WNI. Aku sendiri masih WNI. Jadi teman-teman untuk tinggal di luar negeri sendiri nih, kita itu ada banyak proses yang harus ditempuh, yaitu tentang mendapatkan visa, terus juga biaya visa itu nggak murah, dan juga dokumen-dokumennya kita harus bermacam-macam. Aku juga belum kepikiran untuk jadi WNA, tapi sejauh ini aku masih WNI dan aku masih berusaha untuk mempersiapkan agar bisa mendapatkan visa aku, agar bisa tinggal di sini untuk jangka waktu yang lebih lama, untuk long term gitu, dan juga mempersiapkan kayak syarat-syaratnya gitu. Oke, kayaknya segitu dulu ngobrolnya kita kali ini. Nanti untuk teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan atau ada hal yang teman-teman pengen aku bahas lebih detail lagi, silakan bisa tinggalkan di kolom komentar ataupun juga bisa DM aku di Instagram @dikadista. Jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe, like juga, and share. Terus juga thank you for your support untuk dukungannya untuk channel ini, dan semoga ini bisa memberikan informasi positif untuk teman-teman semua. See you on the next video. Bye!